dananya kebanyakan emang dari papa saya, dan ini emang mau dijadikan tabungan masa depan saya. Jadi papa saya memindahkan sejumlah uang ada uang masuk ke rekening saya di BIM. Itu 15 April 2015 itu emang ada uang masuk dari ayah saya, dan di mama saya akhirnya menabung 5 miliar rekening koran setiap bulannya. Tapi sayangnya ternyata setelah kita ketahui rekening ketika mama saya cek itu palsu. Totalnya saldo di tabungan dia sisa 600 juta. Dari seharusnya berapa? Jadi 600 ini tersimpan di akun yang... Oke, boleh tahu uangnya itu dari mana waktu itu? Transfer, apakah dia bawa tunai atau setor? Transfer. Waktu pembukaan rekening berapa duit? Dari orang tua. Waktu pertama kali membuka itu ada transfer masuk sebesar nama Windia berapa? Seluruhnya jumlahnya 17. Apa benar yang dibuka itu adalah rekening tabungan? Pimpinan cabang mengaku bahwa sejak awal buku tabungan dan kartu ATM itu pimpinan cabang yang pegang. Kartu ATM-nya katanya menurut pengakuan dari si tersangka adalah ibu dari Winda dan istri dari Herman Gunadi. Itu berapa duit? Yang masuk ke Proleta adalah dari A ini kepada orang tua bank lain dan juga bank apa? Saya dengar ada bank apa lagi selain Maybank? Bank lain, satu lagi. Apa sih dari BCA. Dari si A ke siapa? Herman Gunadi. Siapa itu bapaknya kan yang ikut terlibat? Itu serahkan kepada penyidik. Aliran dana dari rekening Winda ke Prudensial. Uang masuk dari Prudensial ke rekening ayahnya. Teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang kasus yang lagi booming sekarang, itu Maybank, Malaysia Bank, khususnya kantor cabangnya. Informasi awal itu diduga uang nasabah bank yang berjumlah 20-an miliar itu raib. Jadi di sini ada dua pihak yang berselisih. Yang pertama itu adalah Wina sebagai orang yang punya rekening dan korban yang uangnya hilang. Kemudian sisi lain itu Maybank. Itulah jadi Maybank dan kepala cabangnya. Kejadian ini mulai bermula dari Wina, dia membuka rekening di Maybank. Kemudian beberapa saat bapaknya Wina tersebut melakukan transfer uang ke dalam rekening Wina. Dalam berlalunya waktu itu ada data yang menunjukkan bahwa kepala cabang Maybank tersebut melakukan transfer dari Maybank dan BCA kepada bapaknya Wina. Karena hubungan yang baik dan adanya laporan rutin yang terindikasi baik, maka ibunya Wina juga membuka rekening di Maybank. Selain membuka rekening di Maybank, Wina juga membuka polis asuransi di Prudensial. Itu ada dua kemungkinan, yang membuka itu Wina atau orang menggunakan data pribadinya. Yang jelas polis asuransi itu mendapat transferan masuk yang kemudian uang tersebut dari asuransi Prudensial ditransfer ke bapaknya Wina, ya. Jadi di sini kepala cabang Maybank tersebut
sudah terjadi tersangka. Ya, jadi siapa aja? Yang pertama itu Kepala Cabang Maybank sudah ditersangkakan. Yang kedua lagi itu ada transferan dari tersangka tersebut ke rekening atas nama bapaknya Wina. Berarti mereka saling kenal, memang katanya udah kenal lama juga ya. Oke. Dalam kasus tersebut pihak Wina tabungannya raib lebih dari 20 miliar. Dia membuka rekening sebagai tabungan. Saya lebih cenderung memakai nomor rekening. Jadi masih abu-abu, itu dia buka tabungan biasa atau deposito berjangka atau deposito atau tabungan hari tua atau apalah. Yang jelas dia buka rekening di situ dan katanya tidak mendapat buku tabungan, tidak dikasih, ATM juga tidak dikasih. Sehingga kasus mencuat, mereka mau ngambil duit lalu disuruh buat buku tabungan ATM gitu ya. Jadi belum tahu ini tabungan biasa apa deposito dan sebagainya. Tapi yang jelas tiap bulan itu dia mendapat rekening koran yang ternyata menurut pihak Wina itu adalah bodong, palsu. Nih, jadi setelah dia membuka buku tabungan itu dia tidak dikasih buku tabungan dan ATM. Ya, mungkin karena dia nggak tahu atau jenis tabungannya beda, kita nggak tahu. Kita posisi netral dulu ya, nanti tunggu sampai kasus bergulir seperti apa. Hingga ketika Ibu Wina cek tabungan, duit yang MM-an itu ternyata sisa jutaan, kaget. Sehingga dia mengusulkan Wina juga ngecek tabungan, ternyata benar tabungannya juga hanya sisa ratusan ribu dari pihak Wina. Kemudian dari pihak Maybank, sekarang kepala cabang Maybank tersebut telah jadi tersangka. Tersangka melakukan beberapa kali transfer ke bapaknya Wina. Ini dibuktikan dan diusut ya, kenapa dia melakukan transferan ke bapaknya Wina. Ada aliran dana dari Prudensial ke bapaknya Wina. Ini keterangan dari pihak Maybank diwakili oleh pengacaranya Bang Hotman Paris. Seperti video awal, teman-teman bisa teliti lagi. Jadi ada aliran dana dari Prudensial ke bapaknya Wina. Jadi Wina mempunyai asuransi Prudensial, telah ditransfer beberapa M dalam 1 bulan. Ada transferan dari Prudensial ke bapaknya Wina. Jadi sementara itu diduga tersangka ini melakukan bank di dalam bank. Jadi dia meminjam dana nasabah untuk diputar dan keuntungannya disetor balik, atau bunga yang diperjanjikan itu nanti disetor balik ke pemilik. Teman-teman untuk informasi dan keterangan teman-teman bisa cari di Google. Lebih banyak informasi di sana, di YouTube juga ada. Kita memposisikan diri sebagai orang netral, artinya apa, duit Wina jika kalau hilang harus dikembalikan. Pelaku-pelaku yang terlibat juga harus dihukum, seperti itu ya. Oke, terima kasih.